Season 2 bab pertama, berusaha percaya. Naura mondar-mandir di depan kamar anaknya. Entah apa yang dikhawatirkan dirinya saat ini. Setelah melihat berita di televisi tentang pergaulan bebas yang sekarang marak dilakukan oleh para remaja, dia pun mulai curiga. Akankah si anak yang sudah dia besarkan selama 17 tahun ini akan melupakan semua nasihat-nasihatnya? Bumi makin tua. Maksiat merajalela. Sudah jadi rahasia umum jika kiamat sudah dekat. Karena beberapa tanda pun sudah banyak bermunculan di zaman ini. Apa aku masuk aja ya? Mumpung Aska gak ada. Naura bimbang. Dia menggigit bibir bawahnya sambil memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan untuk mengetahui pergaulan anaknya di luar sana. Masuk, ayo sana masuk. Yang ada Aska bakalan marah karena bundanya gak percaya sama dia. Celetuk Aras saat melihat Naura mondar-mandir di depan kamar Aska. Aku cuma takut, ya. Takut sama pergaulannya di luar sana. Anak SMA, gimana ya? Naura memijat keningnya. Dia bingung harus bagaimana. Bun, percaya sama anak. Mereka sudah besar. Tugas kita hanya menasihati dan membimbing. Selanjutnya pasrahkan penjagaan pada Allah. Aku selalu yakin Allah akan menjaganya. Naura pun menarik nafas panjang. Mencoba untuk tenang. Dia tahu kegelisahannya ini mungkin akan merusak hubungannya dengan Aska. Assalamualaikum ayah, bunda. Seorang pemuda berusia 17 tahun itu datang menghampiri kedua orang tuanya. Dia letakkan bola basket yang dia pegang. Lalu mencium punggung tangan mereka bergantian. Waalaikumsalam. Baru pulang, nak? Sama siapa? Tanya Naura. Dia baru sadar jika dia sudah terlalu lama berdiri di depan kamar Aska. Untung saja dia tidak jadi masuk. Kalau masuk mungkin akan ketahuan oleh anak laki-lakinya. Iya, Bun. Maaf ya, Bun. Aku mau mandi dulu ya. Pamit Aska. Yas. Jawab Aras. Iya, nak. Jawab Naura. Dia lalu pergi ke ruang tengah. Menenangkan pikirannya dengan menonton televisi. Tapi yang ada bukannya tenang. Tapi malah semakin kepikiran. Yang harusnya kamu khawatirkan itu Jura. Bukan Aska. Perempuan itu yang harus lebih diketatin. Sama aja ya. Laki dan perempuan sama aja. Semua harus dijaga. Apalagi sama Jura. Bunda sangat khawatir. Yang udah bener aja kadang bisa terjerumus juga. Apalagi yang dibebasin. Ucapan Naura itu membuatnya mengingat masa lalu. Ya ayah tahu kecemasan bunda. Tapi ingat bun, mereka sudah besar. Pasti risih lama-lama kalau dicurigai terus. Takutnya malah beneran berbuat yang kita khawatirkan. Ya, bunda minta maaf. Ucap Naura dengan perasaan menyesal. Dalam hati, Naura sudah berusaha untuk memberi kepercayaan pada anak-anaknya. Tapi entah kenapa semakin mereka tumbuh dewasa, semakin dia khawatir dengan pergaulannya. Aras selalu mendekati Naura dan berbisik padanya. Daripada mikirin pergaulan anak, lebih baik bikin anak lagi yuk. Biar ada yang bisa nemenin kita saat semua kakaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Ucap Aras lirih. Ya, kita sudah sepakat tentang ini kan? Apa 17 tahun belum mampu menyembuhkan trauma bunda? Aras menatap Naura dengan tatapan sendu. Naura menggeleng. Lalu dia berjalan masuk ke dalam kamarnya. Dia ingat kejadian 17 tahun yang lalu. Saat dia dan kedua anaknya bertaruh nyawa di atas tempat operasi. Flashback on. Dokter, ibu ini hamil kembar. Kenapa denyut jantung yang saya dengar cuma 1? Ucap seorang perawat saat itu. Masa sih, sus? Dokter perempuan itu langsung menghampiri Naura dan kembali melakukan hal yang sama seperti perawat tadi. Memeriksa denyut jantung kedua bayi di dalam perut Naura yang sebentar lagi akan dilahirkan. Ya Allah, kenapa lagi ini? Ucap Naura sambil menangis. Menangis menahan sakit dan takut kehilangan salah satu dari anak kembarnya.
Dia takut kejadian Alfa terulang lagi. Iya kok cuma satu? Kita USG dulu saja ya, Bu. Ucap dokter setelah memeriksa denyut jantung kedua bayi Naura. Naura hanya mengangguk. Aras pun juga panik. Dia yang selalu bersikap santai, kali ini tidak bisa. Dia ikut tegang dan keringatnya bercucuran. Takut terjadi sesuatu dengan salah satu dari anak kembarnya. Kak, rintih Naura. Haruskah dia mengalami kekecewaan lagi untuk kedua kalinya setelah kehilangan Alfa? Naura kemudian dibawa ke ruangan USG. Di sana dokter mengecek dulu keadaan kedua bayi dalam kandungan Naura. Tanpa banyak bicara dokter langsung memutuskan untuk melakukan tindakan operasi. Langsung operasi sekarang. Berdoa ya Pak Bu, semoga ada mukjizat. Ucap dokter yang menangani Naura. Amin. Air mata Naura berjatuhan. Sedangkan Aras yang juga sedih, hanya bisa mengusap air mata Naura dengan sarungnya. Hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi nanti. Tapi dia selalu yakin Allah tidak akan menguji di atas kemampuannya. Jadi dia yakin pasti bisa melewati semuanya. Saya boleh ikut, Dok? Tanya Aras. Boleh, Pak. Nanti minta pakaiannya pada perawat ya. Ucap dokter. Aras lega kali ini dia bisa menemani Naura. Dia yakin saat ini Naura butuh dukungan. Dan hanya dia yang bisa menguatkan hati Naura di saat seperti ini. Aku ketemu Papa dan Mama dulu ya, Ra. Minta tolong agar mereka ikut mendoakanmu. Ucap Aras. Jangan lama-lama ya, Kak. Iya. Kamu sabar ya. Sebentar lagi anak kita lahir. Aras pun keluar sebentar sedangkan Naura dibawa ke ruang operasi. Di sana dia ditidurkan di atas tempat tidur khusus untuk pasien yang mau operasi sesar. Ada alat-alat yang terpasang di samping kanan dan kiri untuk memantau tekanan darah dan detak jantungnya. Pakaiannya ditanggalkan dan diganti dengan baju operasi. Naura hanya bisa pasrah. Tangannya direntangkan di kedua sisi. Lalu dia menatap ke atas. Sebuah lampu berukuran besar tepat ada di atasnya. Dan banyak petugas medis berada di sekitarnya saat ini. Naura, kamu kuat? Tanya Aras yang sudah memakai baju khusus untuk berada di ruang operasi. Sakit. Naura kembali mengalami kontraksi yang sangat cepat. Entah pembukaan berapa kali. Yang jelas jeda waktunya kian pendek. Bu jangan ngedan. Bahaya Bu. Ucap salah satu perawat. Saya gak kuat sus. Naura tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedan. Karena bayi sudah memaksa untuk keluar. Sebentar lagi disuntik anestesi. Naura malah mengedan semakin kuat. Semua panik dan berusaha menggagalkan usaha Naura. Tapi sepertinya percuma. Satu kepala bayi sudah mulai keluar. Untung saja salah satu perawat sigap menangkapnya. Uik! Seorang bayi yang keluar menangis. Satu bayi keluar. Tapi tidak sampai di situ perjuangan Naura. Beberapa menit kemudian dia kembali mengeluarkan yang satunya dengan jalan normal. Bayi yang tadinya sempat dikira meninggal di dalam itu bisa dikeluarkan. Kok gak nangis? Apa ini yang meninggal? Tapi dia bernafas. Perawat itu langsung mencoba untuk membalikan kepala bayi. Sehingga sekarang posisinya di bawah. Naura hanya bisa berdoa dalam hati berharap ada keajaiban untuk anaknya. Ada kesempatan untuknya melihat dunia. Flashback off. Naura mengusap air matanya. 2 anak sudah cukup untuknya. Sejak itu dia merasa trauma dan belum siap untuk menambah anak lagi. Season kurang 2 bab kedua, si kembar yang mandiri. Aras sangat bahagia dengan pernikahannya. Saat ini usia pernikahannya sudah hampir 20 tahun. Mes tidak ingin menambah momongan lagi, bukan berarti urusan ranjang pun ditinggalkan. Semua masih dilakukan secara rutin. Tak ada kendala.
Meski Naura memilih untuk melakukan KB dan belum mau menambah anak lagi sampai saat ini. Aska dan Azura dua anak yang sudah cukup melengkapi hidupnya. Laki-laki dan perempuan. Rasanya sudah lengkap. Dan tidak jadi masalah jika hanya dua anak saja. Bukankah itu juga program pemerintah? Dua anak cukup. Aras memahami keadaan Naura. Karena setiap persalinan selalu ada saja kendala. Dan sangat wajar jika Naura mengalami trauma. Bukan berlebihan, tapi tidak semua orang memiliki mental yang kuat untuk menghadapi semua itu. Dan Aras memilih untuk menjaga kesehatan mental istrinya. Memilih melihat istrinya bahagia. Karena kunci kebahagiaan sebuah keluarga adalah hati istri, ibu yang bahagia. Makasih sayang. Aras mengecup pipi istrinya setelah selesai memberikan nafkah batin untuk istrinya. Sama-sama sayang. Naura tersenyum lalu menatap suaminya. Meski sudah tidak lagi muda bukan berarti hubungan suami istri jati hambar. Tidak berlaku untuk Aras dan Naura yang cintanya selalu sama bahkan meningkat seiring bertambahnya usia. Aku harus mandi. Mau ngecek apa semua stok sudah aman untuk dikirim pagi ini ke beberapa outlet. Aku juga mau mandi ya. Ya udah mandi bareng aja. Ucap Aras yang masih sering menggoda Naura meski usianya sekarang sudah menginjak kepala 4. Maunya, hehehe. Setelah selesai mandi, Naura melihat jam masih pukul 3 pagi. Dan dia harus ke tempat produksi untuk melihat apa sudah mulai menggiling bakso atau belum. Ya usaha Aras dan Naura masih sama. Bakso mekar dan basreng. Yang membedakan hanya bakso mekarnya sekarang digiling sendiri di tempat produksi. Sejak dini hari seperti sekarang karyawan bagian giling sudah berada di sana untuk melaksanakan pekerjaannya. Karena jam 7 pagi bakso harus dikirim ke beberapa outlet kemitraan yang bekerja sama dengannya. Ada sekira 100 outlet yang sekarang tersebar se-Jabodetabek. Aras dan Naura harus menyiapkan semuanya dari dini hari agar bisa selesai tepat waktu. Zura, kamu sudah bangun? Tanya Naura saat melewati dapur. Dan mendapati anak perempuannya sudah sibuk di dapur pribadi milik mereka. Ya bun, Bunda mau ke dapur besar? Tanya Azura. Gadis cantik penyuka warna pink itu menyapa bundanya sambil tangannya melipat kulit lumpia. Dia selalu menyebut tempat produksi basreng dan bakso mekar dengan sebutan dapur besar. Iya. Biar ayah aja yang ke sana. Bunda bantuin kamu aja. Kamu bikin apa pagi ini? Naura duduk mendekat. Dan mengambil selembar kulit lumpia. Dia sabun. Banana roll, keju roll, sosis bakar, kondag. Sama jajan kering yang udah aku bungkusin semalam sama Aska. Banyak bun. Ucap Azura sambil tersenyum. Senyumnya kian manis karena ada tai lala di pipi kirinya. Bunda gulung yang pisang ya? Ucap Naura sambil mengambil satu potong pisang yang sudah diiris memanjang oleh Azura. Jadi Naura tinggal menaruh di kulit lumpia dan menggulungnya. Iya bun. Apa saja bebas. Wadah ini untuk bun roll dan yang ini untuk cheese roll ya bun. Jangan salah. Hehehe. Azura menunjuk ke wadah yang sudah disiapkan. Warna biru untuk banana dan pink untuk keju. Siap, kamu gak capek Zura? Setiap hari bangun jam 3 untuk masak semua ini? Belajarmu di sekolah gak terganggu? Enggak bun. Aku seneng kok. Aku jualan juga di luar jam belajar. Sebelum kelas mulai dan saat istirahat. Bunda bangga sama kamu, nak. Tapi ingat sekolah nomor 1 ya. Tentu dang bun. Aku udah buktikan kan? Dengan nilai rapor semester 1 kemarin. Makanya guru mengizinkan aku jualan karena aku gak ada masalah sama pelajaran. Alhamdulillah. Bunda cuma bisa doain kamu dan Aska. Semoga kelak kalian bisa sukses. Apapun pekerjaan kalian, selalu ingat pesan Bunda. Harus halal dan bermanfaat. Selalu jujur dimanapun berada. Iya bun. Aku akan ingat. Aku pengen jadi guru bun. Ya sambilannya jualan. Siapa tahu bisa jalan keduanya, sukses jadi pengusaha seperti ayah dan bunda.
Tapi juga bisa jadi guru agar ilmuku bermanfaat. Amiin, udah nih. Mau digoreng sekarang? Bunda aja yang goreng ya. Jangan, Bun. Gak usah. Biar aku aja. Bunda duduk aja. Azura mengambil wadah yang berisi gulungan pisang dan keju. Siap untuk digoreng. Naura sebenarnya khawatir melihat anaknya sekolah sambil berjualan. Tapi lama-lama dia mendukung selagi itu tidak mengganggu sekolah. Hoem, udah jadi kak? Kok aku gak dibangunin? Celetuk Aska yang datang sambil menguap. Dia mengacak rambutnya dengan mata yang masih setengah merem. Udah dibangunin dari tadi. Tapi kamu gak mau bangun, Dek. Cepetan cuci muka terus bantuin goreng. Jangan pengen uangnya aja. Tapi gak mau kerja. Ucap Azura. Dia kesal pada adiknya. Meski kembar tapi mereka biasa memanggil kakak dan adik. Ya, bentar aku cuci muka dulu. Aska langsung ke kamar mandi untuk mencuci muka. Lalu menggantikan Azura menggoreng. Karena bagian ini sebenarnya keahlian Aska. Naura hanya tersenyum saat melihat kedua anaknya. Selalu bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk membesarkan mereka berdua. Mereka tumbuh jadi anak-anak mandiri dan tidak pernah minta macam-macam. Jika ingin sesuatu mereka akan mengusahakan sendiri. Seperti kali ini tujuan Azura jualan adalah ingin bisa membeli laptop dengan uangnya sendiri. Aska dan Azura sudah siap berangkat sekolah. Mereka berdua berangkat sekolah dengan menggunakan motor. Dagangan mereka sudah diletakkan di kardus. Diletakkan di depan dan di tengah. Assalamualaikum Bunda. Doain laris ya Bun. Ucap Azura saat sudah berada di atas motor. Amiin. Laris-laris ya nak. Hati-hati ya. Naura melambaikan tangannya. Dia lalu berdoa untuk kelancaran kedua anaknya. Berdoa agar semua dimudahkan hari ini. Setelah sampai di sekolah, Aska membantu kakaknya membawa kardus yang berisi dagangannya. Lalu membawanya ke kelas. Kak, aku ke kelas dulu ya. Kalau butuh bantuanku panggil aja ya. Ucap Aska. Ya Dek. Makasih ya. Belajar yang benar. Jangan main basket terus. Iya ya Kak. Setelah Aska keluar dari kelas Azura, gadis cantik berhijab itu meletakkan dagangannya di tempat kosong di belakang tempat duduk siswa. Dia membawa alas plastik meteran sebelum menaruh kotak-kotak wadah dagangannya. Baru sampai saja sudah banyak teman kelasnya yang membeli dagangannya. Mereka rata-rata adalah siswa yang belum sarapan dari rumah. Zura, aku borong semua daganganmu. Ucap seseorang yang berdiri di depan Azura. Azura yang sedang berjongkok langsung mendongak saat ada seseorang yang mengatakan itu. Makasih. Tapi belilah seperlunya aja. Aku gak butuh dikasihani. Jawab Azura ketus. Season kurang 2 bab 3, tidak mau dikasihani. Woi, Fathan mau traktir woi. Siapa yang mau ambil aja? Seseorang di sebelah Fathan berteriak ke semua siswa. Dan sontak semua siswa di ruangan itu menghampiri Azura dan menyerbu dagangannya. Apa-apaan ini Tan? Aku gak suka begini. Azura berdiri dan menatap Fathan dengan tajam. Maaf Zura, aku memborong daganganmu biar kamu gak capek dan bisa fokus belajar. Kita udah kelas 12. Ucap Fathan. Zura, aku 5.000 ya? Ucap seorang siswa. Zura, aku 10.000 ya? Ucap siswa yang lain. Begitu seterusnya. Azura kewalahan. Dia tidak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya dia menyerah. Maksud kamu apa sih Tan? Kenapa selalu gangguin aku? Tanya Azura dengan mata berkaca-kaca. Menatap dagangannya yang sudah ludes. Aku gak gangguin kamu. Cuma mau bantu kamu aja. Berapa total semuanya? Aku bayar. Ucap Fathan. 325.000. Cepat bayar. Bentak Azura.
Dia kesal sekali pada Fathan yang akhir-akhir ini sering mendekatinya. Dan puncaknya malah memborong semua dagangannya. Oke. Fathan mengeluarkan dompet dari saku belakangnya. Dan memberikan beberapa lembar pada Azura. Ini 350. Tidak usah kembali. Ucap Fathan. Gak, kembali ya kembali. Sebentar. Baru saja Azura mengambil tasnya, Fathan sudah meninggalkan kelasnya. Azura buru-buru merapikan kotak-kotak tempat dagangannya. Lalu dia berlari keluar kelas menuju ke kelas Fathan yang berjarak 2 kelas dari ruang kelasnya. Azura menghampiri Fathan dengan tatapan kesal. Entah apa yang diinginkan Fathan sebenarnya. Azura sejak awal kurang suka dengan salah satu anak sultan di sekolahnya itu. Ciah, Sweet. Fathan. Dicari tuh. Ucap beberapa siswa di kelas Fathan. Sontak Fathan langsung menatap Azura yang datang dengan menggenggam uang. Ini kembaliannya. Aku gak mau hutang budi sama orang. 25.000. Hitung dulu. Ucap Azura. Harusnya gak usah dikembalikan. Aku ikhlas bantu kamu. Fathan langsung berdiri. Dia menerima uang kembalian dari Azura sambil menatap gadis itu dengan tatapan yang tidak biasa. Tapi dia buru-buru memalingkan wajahnya. Aku gak butuh bantuanmu. Aku jualan. Bukan ngemis. Aku gak mau hal seperti ini terulang lagi besok. Aku cuma ingin jualan sewajarnya. Aku tahu uang segitu kecil buatmu. Tapi ingat itu uang orang tuamu. Bukan hasil keringatmu. Azura langsung membalikkan badan dan bersiap meninggalkan kelas Fathan. Siapa bilang ini bukan hasil keringatku? Aku sudah punya usaha distro, kedai kopi, digital printing dan beberapa usaha lainnya. Semua aku yang kelola. Jadi sah-sah saja kan aku gunakan uangku sendiri. Ucap Fathan sambil menatap punggung Azura. Langkah Azura terhenti. Dia baru tahu kalau Fathan ternyata punya banyak usaha di usianya yang masih muda. Meski aku anak orang kaya, bukan berarti aku gak bisa mandiri kan? Bahkan Fathan udah siap buat melamar kamu, Zura. Hahaha. Celetuk salah seorang siswa di kelas Fathan. Azura tidak mau menoleh. Dia mempercepat langkahnya untuk segera keluar dari kelas itu. Siap-siap kalah sebelum perang nih kalau Fatah. Udah turun tangan. Ucap salah seorang siswa yang duduk di sebelah Fathan. Belum tentu. Lihat saja nanti. Ucap Fathan dengan tersenyum miring. Curang lo, Tan. Apa sih yang gak bisa dilakukan oleh seorang Fathan anak Sultan Andaras? Azura berjalan cepat menuju kelasnya. Dia berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi esok hari dan hari-hari berikutnya. Bel sudah berbunyi dan waktunya Azura mengikuti pelajaran seperti biasanya. Pulang sekolah, Aska sudah menunggu Azura di depan. Dia menunggu sambil bermain bola basket bersama teman-temannya. Dan setelah melihat Azura, dia menghentikan permainannya. Kakakku udah dateng. Aku cabut dulu ya. Ucap Aska pada teman-temannya. Padahal lagi seru, Kak. Besok lagi. Aska mengambil tas yang tadi dia letakkan di bangku lalu buru-buru menghampiri kakaknya. Ayo cepetan pulang, Dek. Aku udah capek banget. Azura menyerahkan kardus berisi kotak makanan pada Aska. Gimana? Habis? Habis. Diborong sama Fathan. Lama-lama kesel aku sama dia. Kesel kenapa? Dia baik kok. Sering raktir anak-anak basket. Dia kayaknya suka sama kakak. Ucap Aska. Mereka berjalan berdua menuju ke parkiran. Bodoh amat. Kalau suka emang mau ngapain? Ingat pesan ayah dan bunda. Gak boleh pacaran. Kalau suka sama orang bilang sama ayah dan bunda. Lah itu tahu. Gak usah macem-macem lah. Aku gak suka caranya. Main borong aja. Katanya kasihan sama aku. Aku tuh jualan. Bukan ngemis sama dia, Dek. Ya udah sih, Kak.
Orang dia niatnya baik. Jangan seuzon gitu sama orang lah. Nih helmmu. Aska memberikan helm pada Azura yang wajahnya masih terlihat kesal mengingat apa yang sudah dilakukan Fathan. Nanti mampir beli sosis dulu ya. Ke toko Om Yos. Kenapa gak sekalian sama pesanan ayah sih? Biar sekalian dikirim. Ucap Aska sambil mengendarai sepeda motor. Gak, kita usaha sendiri. Jadi gak usah ngeribetin punya ayah. Lagian mau meli-meli juga di sana. Ya udah terserah lu lah. Aska mengendarai sepeda motor menuju ke toko Yos yang sekarang pindah agak jauh dari rumahnya. Tapi justru lebih dekat kalau dari sekolahnya. Setelah sampai, hanya Azura saja yang turun untuk membeli keperluan jualannya. Sedangkan Aska menunggu di luar, duduk di atas motor. Om, mau sosis merek So Manis? Masih kan? Tanya Azura pada Yos. Jura, ada tuh. Bilang aja sama Alam. Ucap Yos. Iya Om, makasih. Bang Alam, aku minta sosis So Manis ya. Teriak Azura. Dia lalu melihat seorang gadis yang masuk dengan terburu-buru. Hampir saja menabrak salah satu freezer. Dia lalu menghampiri Yos dan terlihat mengobrol serius. Li, layani Keke. Nih catetannya nih. Teriak Yos pada karyawannya yang lain. Hutang dulu nggak apa-apa kan, Pak? Ucap gadis itu lirih. Iya, ambil aja dulu. Besok bayar. Ucap Yos. Azura tak sengaja mendengar pembicaraan itu. Masih muda tapi sudah berani hutang. Pikir Azura. Tapi kemudian dia beristighfar. Tak baik berpikiran buruk pada orang lain. Barangkali memang ada kebutuhan mendesak. Dia malah tertarik untuk berbincang dengan gadis itu. Karena usianya terlihat tak jauh beda darinya. Tapi sudah memulai bisnis juga seperti dirinya. Teh Jura, ini sosisnya. Satu kan? Mau beli apa lagi? Bang Alam maaf. Iya bang. Sama tusukan sate, saus cabai, mayonis. Masing-masing satu. Jawab Azura. Ya teh. Sebentar ya. Azura menunggu sambil duduk. Dia kaget saat melihat belanjaan gadis yang hutang tadi. Banyak sekali belanjaannya. Azura pun terkesan dan jadi ingin tahu jualan apa sebenarnya si gadis itu. Dia sepertinya sudah selesai. Dan sudah dipacking dalam kardus. Gadis itu menerima nota dan buru-buru mengangkat dan membawanya keluar. Azura bertambah takjub saat melihat gadis itu mampu melakukan sendiri. Mengangkat kardus tanpa dibantu karyawan Yos. Udah biasa teh. Dia emang gak mau dibantu. Ucap Alam. Dia siapa sih bang? Pelanggan sini. Masih muda tapi pekerja keras. Kayaknya bos ada rasa sama dia. Bos dapat daun muda dang. Hehehe. Ya gak apa-apa dang bang. Om Yos kan belum nikah. Tapi pantasnya jadi anaknya tuh. Hehehe. Bisik Alam. Hash, udah cepetan total. Gibah aja. Dosa tahu. Kau tegur Azura. Season kurang 2 bab keempat. Daun muda atau daun tua? Bruk. Aska kaget saat ada seseorang yang membawa kardus besar dan terjatuh tepat di samping motornya. Buru-buru dia turun dari motor, membantu orang itu karena sebagian yang ada di dalam kardus menghambur keluar. Makasih, Dek. Ucap orang yang ditolong Aska. Sama-sama. Lain kali jangan bawa banyak, Mbak. Aska mendadak diam saat dia menoleh dan melihat gadis yang membawa kardus itu. Sekali lagi makasih atas bantuanmu. Maaf aku sedang buru-buru. Gadis itu menunduk lalu mengangkat kardus itu lagi setelah isinya dirapikan. Lalu dia naikkan ke motornya. Tepatnya di bagian jok motor belakang. Lalu dia ikat. Biar aku bantu. Kayaknya kamu kerepotan. Ucap Aska. Dia mengambil alih tali karet yang digunakan gadis itu untuk mengikat kardusnya agar tidak terjatuh.
Lagi-lagi aku ngerepotin kamu. Makasih ya, ucap gadis itu pada Aska. Sama-sama. Kamu mau ngapain bawa barang sebanyak ini? Sendirian lagi. Ini berat loh, ucap Aska setelah selesai mengikat kardus bawaan gadis itu. Aku udah biasa kok. Seminggu sekali aku belanja kayak gini. Aku jualan seblak prasmanan. Semua toppingnya aku beli di sini karena harganya miring. Maaf ya, aku harus buru-buru. Udah ditunggu sama mamaku soalnya, ucap si gadis itu. Oke, hati-hati ya. Kapan-kapan aku boleh belikan? Aku penikmat seblak, ucap Aska. Iya boleh. Di depan Indo April Jalan Anggrek. Aku jalan dulu ya. Makasih. Gadis itu lalu pergi bersama motornya. Terlihat sekali jika gadis itu sosok pekerja keras. Terlihat dari betapa cekatannya dia membawa belanjaan dan naik motornya. Depan Indo April Jalan Anggrek. Oke fix. Gue catet. Cantik banget tuh cewek. Mana rajin banget lagi. Astagfirullah. Jaga pandangan bos. Gumam Aska. Ya gue emang cantik. Keadaan lo jelek karena gak bantuin aku bawa belanjaan ini. Celetuk Azura dari belakang Aska. Aska langsung menoleh dan mendapati saudara kembarnya sudah ada di belakangnya sambil membawa tas kresek. Halah kak. Segitu dong dibantuin. Pasti kecil begitu. Tuh lihat tadi ada cewek bawa skardus. Bisa sendiri. Omel Aska. Siapa? Cewek yang tadi dari dalam ya? Lo lihat? Tanya Azura. Lo juga lihat kak? Keren ya? Mana cantik lagi. Lo kalah jauh kak. Hehehe. Ih, awas ya gak aku traktir seblak lo. Udah ayo pulang. Nanti bunda nyariin. Yang tadi juga jualan seblak kak. Nanti coba beli di warung dia ya. Katanya di depan Indo April Jalan Anggrek. Mau PDKT ya? Ingat pesan bunda. Gak kok. Gak mau ngapa-ngapain. Cuma penasaran sama seblaknya aja. Coba lebih enak dari yang biasa aku beli ga? Ya udah nanti sore aja ya. Kita pulang dulu taruh semua belanjaan. Oke siap. Ayo naik. Sesampainya di rumah, Azura menata semua belanjaannya. Harus beres sebelum sore karena dia ada janji dengan Aska untuk membeli seblak. Belanja sosisnya kenapa gak sekalian aja sama punya ayah? Tuh pesanan ayah baru dikirim sama Om Yos pakai pickup. Ucap Naura saat melihat Azura menata sosis dan yang lainnya di kulkas. Gak bun. Enakan beli sendiri. Biar gak satu nota sama punya ayah. Oh ya bun kenapa si Om Yos gak mau nikah sampai sekarang? Tanya Azura setelah selesai menata belanjaannya. Tiba-tiba hatinya tergerak untuk menanyakan hal ini pada bundanya. Siapa bilang Om Yos gak mau nikah? Om Yos pernah nikah. Tapi cuma setahun aja. Ucap Naura. Kok bisa? Cerai ya? Enggak. Istri dan anaknya meninggal. Tepatnya meninggal saat melahirkan. Saat itu Om Yos sangat terpukul. Karena lagi-lagi kehilangan orang yang dia cintai. Ucap Naura. Dia kembali mengingat kejadian belasan tahun yang lalu. Kapan sih bun? Kok aku gak tahu kalau Om Yos pernah nikah? Waktu kamu umur 2 tahun, Om Yos menemukan pujaan hatinya. Seorang guru. Tapi Allah memanggilnya saat dia melahirkan anak pertama mereka. Berarti saat itu kamu umur 3 tahunan. Jadi gak akan inget lah. Lagian kita emang udah sepakat untuk tidak membahas masalah ini biar Om Yos gak sedih. Ucap Naura dengan mata berkaca-kaca. Oh gitu. Pantesan. Kirain aku emang gak mau nikah. Ternyata gitu ceritanya. Pasti trauma ya bun. Kasihan Om Yos. Ya begitulah. Setiap manusia punya jalan hidup masing-masing, Zura. Dan setiap manusia pasti akan punya masalah. Termasuk kita. Ya bun aku tahu. Oh ya kata pegawainya Om Yos. Om Yos lagi ada hati sama pelanggannya tapi masih muda ceweknya. Bun. Malah kayaknya masih seumuran aku deh. Ucap Azura.
Masa sih? Kayaknya gak mungkin deh, ucap Naura yang kadang memanggil Azura dengan sebutan Zi. Hayo, nih cewek-cewek kalau ngumpul malah pada gibah ya. Kau tegur Aras saat tak sengaja mendengar curhatan Azura pada Naura. Gak gibah kok ya? Ayah nih sukanya berburuk sangka. Lai manggi ya? Kayaknya kalau ayah gak salah lagi ngomongin Yos ya. Jangan bilang kamu ada hati sama Om Yos ya, Zi. Hehehe. Ih, ayah nih. Galah. Masa suka sama yang sepantaran sama ayah sih? Gak? Terus sukanya sama yang sepantaran sama kamu ya? Goda Aras yang memang suka bercanda dengan anak-anaknya. Ih, apaan sih ya? Ucap Azura malu-malu. Ah bener tuh ya? Kakak lagi dideketin sama anak sultan. Celetuk Aska yang baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Gaya? Bohong. Wah, anak ayah mau masuk keturunan darah biru dang. Ucap Aras. Ayah ini bukan sultan yang di kerajaan begitu. Maksudnya anak orang kaya. Salah satu orang terkaya di Cikarang, ya. Orangnya baik. Suka bagi-bagi. Tadi aja semua dagangan Kak Zura diborong sama dia. Sekalian PDKT tuh. Goda Aska. Aska nih. Mulutnya ember. Segala-galanya diceritain sama ayah dan bunda. Malu, tahu. Azura memanyunkan bibirnya. Gak apa-apalah Zi, malah ayah seneng kalau kalian terbuka sama ayah dan bunda. Jatuh cinta itu wajar kok. Malah ayah jadi lega kalau kalian sudah bisa jatuh cinta pada lawan jenis. Itu artinya normal. Kalau nggak malah ayah khawatir. Aska juga gitu ya. Cewek yang disukai sama Om Yos juga disukai sama Aska. Cewek penjual seblak. Celetuk Azura. Hah? Yang bener Yos suka sama cewek? Ini Yos yang suka daun muda atau Aska yang suka daun tua? Hehehe. Amit-amit sama yang lebih tua, ya? Celetuk Aska. Ingat Aska. Kalau kamu berani suka sama orang, kamu harus lihat isi dompetmu. Sudah layakkah kamu memberi nafkah untuknya nanti? Suka sama orang, berarti harus berani melamar. Gak boleh buat main-main. Ya, isi dompetmu cuma ada karcis parkiran, ya? Gadis penjual seblak. Sore harinya Aska benar menagih janji kakaknya untuk